Kita kembali lagi di Generasi Mecin, mengantisipasi ekonomi dengan virus corona yang meresahkan belakangan ini. Tapi sebelumnya saya ada VT dulu nih, agenda Jakarta. Ini kegiatan-kegiatan yang ada di Jakarta untuk beberapa waktu ke depan. Dan mudah-mudahan tidak di-cancel ya. Kita lihat dulu VT-nya nih. Ya, itu dia tadi agenda Jakarta. Silakan pemirsa memilih mau datang kemana untuk kegiatan di Jakarta beberapa waktu ke depan. Dan mudah-mudahan tidak di-cancel ya. Karena memang belakangan ini antisipasi dari Pemprov juga sudah sepakat untuk mengurangi izin keramaian. Dan kemarin juga pemerintah bahkan sudah melarang kedatangan dari warga negara asing di beberapa negara yang terindikasi banyak penderita virus coronanya. Seperti Iran, Italia, dan juga Korea Selatan. Tapi kok minggu lalu Siwon datang ke sini ya? Lewat mana dia ya? Kok bisa nih? Apakah ada kelonggaran? Nah, padahal setahu saya di setiap gedung bahkan sekarang sudah ada cek suhu di depannya tuh. Di tempat pos satpam tuh udah dicek tuh biasanya kalau di kantor-kantor di daerah Jakarta. Nah, kalau di kampus ini gimana, Prof? Apakah ada antisipasi yang lebih ketat, misalnya menyediakan hand sanitizer atau setiap mahasiswa dapat masker atau gimana, Prof? Atau tidak perlu salaman sama dosen? Gimana, Prof? Kita mempersiapkan tentunya ya. Edaran Mendikbud juga, bagaimana lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA dan perguruan tinggi itu mengantisipasi merebaknya virus corona ini. Nah, di kita sendiri sedang dipersiapkan macam-macam ya, beberapa hal alat-alat yang diperlukan untuk mendeteksi awal. Dan memang akan kita sediakan di tempat-tempat tertentu untuk tempat cuci tangan ya. Karena memang bagaimanapun salah satu yang harus dijaga adalah masalah kebersihan. Dan virus ini memang salah satunya melalui tangan dan memang berhubungan langsung melalui bersin. Jadi kalau yang sudah merasa terkena virus corona itu harus juga menjaga diri, jangan sampai menularkan kepada orang lain, karena itu begitu gampang sekali. Makanya cuman memang yang tidak terkena, tidak sakit nggak perlu pakai masker memang ya, itu dianjurkan seperti itu, karena masker memang sekarang ini udah di mana-mana habis malahan ya, diborong oleh orang-orang yang sebenarnya tidak perlu gitu. Nah, ini terlalu paniknya masyarakat itu menyebabkan akhirnya terjadi pemborongan berbagai hal, bukan hanya masker tapi juga kebutuhan pokok segala macam. Nah, ini teman-teman dari Kadin, dari himpunan pengusaha muda dan segala macam, ini memang dan pemerintah ini harus menjaga jangan sampai karena panik ya orang-orang kemudian menumpuk barang-barangnya, apalagi mau bulan puasa, supaya nggak kehabisan. Kalau semua masyarakat menumpuk barang-barang di rumahnya masing-masing ya sangat merepotkan, malahan harga jadi naik dan lain sebagainya. Apalagi pengusaha yang nanti menyimpan barangnya tidak dijual dulu, pada saat sudah langka harga naik baru dijual untuk kepentingan pribadi. Nah, ini bagaimana dijaga kebersamaan bahwa di dalam situasi seperti ini itu semua masyarakat harus saling tenggang rasa, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Nah, ini memang sifat pengusaha kadang-kadang mencari keuntungan. Nah, dalam mencari keuntungan itu manfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi, ini saya kira yang harus dijaga. Untuk dari pengusaha sendiri yang paling berasa sekarang di usahanya mungkin dari Mas Ali dan teman-teman. Jadi begini ya, saya percaya ya dari setiap kejadian musibah itu selalu ada hikmah baik buat kita. Ya. Saya selalu rasa semangat dan positif itu selalu saya tanamkan ya. Saya teringat tahun 98 di mana kita terjadi krisis saat itu. Walaupun krisis, tapi tetap akan muncul orang-orang kaya baru kan di situ kan. Artinya ada nilai-nilai positif tetap di sana gitu ya. Jadi saya anggap ini sebagai titik balik di mana kita para pengusaha yang tadinya mungkin terlena dengan import ya, dengan momen seperti ini kita bisa memperkuat dalam negeri, meningkatkan produksi ya kan. Dan saya juga ingat waktu Thailand mengalami kebanjiran besar, dengan kejadian seperti itu, ada pembelajaran bagaimana sentralisasi soal pabrik dan lain sebagainya tidaklah tepat hanya di satu negara gitu. Sehingga mereka membuat cabang baru di Indonesia.
Tinggal bagaimana kita juga di dalam negeri bisa memperbaiki diri dari sisi regulasi, perizinan, dan lain sebagainya. Saya pikir ini titik balik bagaimana kita juga tetap positif, bisa memperkuat dalam negeri, ya kan gitu. Dan impor tidak harus dengan China. Saya ada impor, saya ada saya sedang ada pekerjaan di mana saya harus berkompetisi dengan produk Cina, tapi saya ada hikmahnya karena Cina nggak bisa masuk, saya ambil barang dari Eropa sehingga saya bisa leading hari ini. Alhamdulillah juga hikmahnya. Oke. Gitu ya. Terima kasih. Ada second opinionnya dari Eropa ya? Ya, artinya saya bisa. Yang harusnya saya juga berat lawan China kan. Saya karena dia nggak bisa masuk, saya ambil barang dari luar, ya kan. Ya, sehingga saya bisa masuk gitu kan. Saya pikir inilah rasa optimis kita yang terus kita tanamkan gitu. Siap. Apakah ada kegiatan dari program DPR yang terhambat? Pak, abis ini kita bakal bahas ya Pak dengan setahu saya Pak Jokowi bilang investasi jadi agak ngerem nih. Karena ada virus corona yang masuk, apakah dari program-program anggota DPR juga jadi ada yang delay atau pause sementara nih? Abis ini kita bakal bahas lagi, tetap di Generasi Imagine buat anak-anak Undira. Abis ini saya buka sesi tanya jawab ya untuk teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.